Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eti Maryati, guru SMA Negeri 6 Cimahi. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 IPS. Yaitu hari ini saya ingin menjelaskan tentang grammar review, yaitu tentang fungsi nouns dan adjective. Oke, kenapa ingin saya menyampaikan permasalahan ini? Karena deskripsi permasalahannya adalah noun as adjective. Nah, di sini banyak sekali siswa saya, terutama yang kelas 10 IPS, itu belum memahami siswa mengalami kesulitan dan memahami materi tentang penggunaan adjektif dan noun. Sebagian besar peserta didik masih mengalami kesulitan untuk membedakan adjektif atau yang biasa disebut sebagai kata sifat dan noun atau yang biasa disebut dengan kata benda. Oke, saya perhatikan lagi. Nah, di sini ada noun as adjective. Nah, siswa saya terutama yang kelas 10 di IPS itu sangat mengalami kesulitan tentang fungsi noun dan adjective. Bahkan mereka pun masih belum memahami apa itu verb, apa itu adverb. Nah, hari ini saya ingin mengkerucutkan tentang penggunaan noun dan adjektif. Oke, akar permasalahannya di sini adalah seperti yang kita ketahui ya, mereka waktu SMP-nya hampir 2 tahun lebih mereka belajar selama masa pandemi COVID-19. Pembelajarannya masih banyak dilakukan secara daring sehingga materi tidak sepenuhnya tersampaikan kepada siswa. Jadi kadang siswa mungkin belajarnya di rumah ya, online ya, jadi mereka guru kurang begitu jadi materi yang disampaikan oleh guru kurang begitu diserap dengan baik oleh siswa. Nah, penguasaan materi terutama penguasaan materi tentang adjective dan nouns. Hari ini yang ingin saya sampaikan untuk memecahkan permasalahan ini, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Mengapa saya mengambil cooperative learning? Karena cooperative learning itu membangun dan menumbuhkan kebersamaan dalam belajar pada setiap siswa, sekaligus menuntut kesadaran dari siswa untuk aktif dalam kelompok. Karena jika ada siswa yang pasif dalam kelompok, hal itu akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran. Nah, kooperatif khususnya berkaitan dengan rendahnya kerjasama dalam kelompok itu sendiri. Oke, selanjutnya dalam cooperative learning ini saya membangun anak-anak dalam bentuk kelompok ya, dan satu kelas itu dibuat dalam 8 kelompok. Satu kelompoknya ada yang 5, ada yang 10. Nah, dari setiap kelompoknya saya pilih dari kaptennya yang tentunya yang menguasai bahasa Inggris. Dari 8 kelompok ini dalam satu kelompoknya ada 2 atau 3 orang siswa yang sudah memahami apa itu bahasa Inggris, dan sisanya anak-anak yang betul-betul tidak memahami. Dan itu dalam kelompok ini saya sebagai guru bahasa Inggris berperan dalam membentuk kelompoknya. Setelah dibuat kelompok sesuai dengan keinginan saya dan setelah saya melihat kemampuan lebih dari beberapa orang anak untuk dijadikan kapten atau dijadikan leader. Oke, jadi peserta didik dibuat kelompok dalam bahasa Inggris tentunya mereka mulai memahami ya. Mereka setiap kelompoknya diminta untuk mengkelompokkan kata-kata adjektif atau noun. Saya jelaskan bahwa adjektif itu apa. Adjektif adalah kata sifat itu yang melekat ya. Lalu ada noun itu kata benda itu bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diapakan. Lalu dibuatlah dalam kelompok itu anak-anak mengelompokkan mana adjektif, mana nouns dalam bahasa Indonesia. Setelah itu mereka dipindahkan dalam bahasa Inggris. Dan setiap kelompok itu harus mengelompokkan adjektif sebanyak 20 dan kata noun atau kata benda juga 20. Mereka harus bisa mengelompokkan. Setelah itu mereka dipindahkan dalam bahasa Inggris, ditranslatekan. Kata-kata adjektif dan nounnya adalah kata-kata yang berada di sekitar kita, berada di sekitar kelas. Misalnya papan tulis itu sebagai noun, lalu white-nya itu warna itu sebagai adjektif. Nah, akhirnya terjadilah whiteboard. Nah, di situ anak-anak udah mulai memahami apabila dilakukan secara berkelompok. Dalam mode pembelajaran ini akan terbentuk komunikasi antar siswa secara informal dan membuat siswa cepat memahami suatu materi yang sedang dibahas dengan bahasa yang sederhana yang bisa digunakan
digunakan antar teman, maka materi akan lebih mudah diterima dan dipahami. Di samping itu, peserta didik akan terbiasa mendengar pendapat temannya. Karena itu sangat senang sekali terbentuklah di kelompok itu, setiap kaptennya menjelaskan kepada kelompok lain bahwa mereka udah memiliki kata benda dan kata sifat. Jadi setiap kelompok itu presentasi menjelaskan setiap kata noun dan adjektifnya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Problem solving yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang bagaimana siswa memahami noun as adjective. Thank you very much for your attention. See you later in the other problem.